semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas materi perdagangan internasional. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Asipa Dija. Saya Ayu Monika Sahara. Saya Dian Widiana. Saya Hasna. Saya Muhammad Zikrullah. Saya Noval Fauzi. Saya Widya Aulia Mutiara. Saya Winda Natsya. Saya Wardah Meiliana. Langsung saja ke pembahasannya, selamat menonton. Apa sih perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang terjadi antara satu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kegiatan ini mencangkup dua arah, yaitu ekspor dan impor, dengan tujuan memenuhi kebutuhan barang dan jasa, memperoleh keuntungan komparatif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun ciri-ciri perdagangan internasional yaitu melibatkan lebih dari satu negara, adanya perbedaan budaya, sosial, dan hukum, serta menggunakan mata uang asing. Selanjutnya, keuntungan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain. Konsep ini diperkenalkan oleh Adam Smith dan menyatakan bahwa yang pertama, setiap negara sebaiknya spesialisasi pada produksi barang yang bisa dibuat paling efisien. 2. Perdagangan terjadi jika masing-masing negara memiliki keunggulan absolut pada barang berbeda. 3. Sumber keunggulan biaya tersebut dapat berasal dari kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang tersedia, tingkat investasi modal termasuk infrastruktur, efisiensi dan produktivitas yang lebih besar dalam proses produksi, biaya tenaga kerja atau bahan baku yang lebih murah. Contohnya, 300 unit produksi mobil dapat dihasilkan oleh Jepang dan Korea. Jepang memerlukan tenaga kerja 20 orang, sedangkan Korea memerlukan tenaga kerja lebih banyak, mencapai 30 orang. Artinya, di Jepang biaya produksi mobil lebih murah daripada di Korea. Keunggulan komparatif merupakan konsep dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa suatu pihak, baik itu negara, perusahaan, maupun individu, memiliki kemampuan lebih dalam memproduksi suatu barang atau jasa apabila biaya peluang yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan pihak lain. Artinya, meskipun satu pihak lebih unggul dalam segala hal, memiliki keunggulan absolut, perdagangan tetap dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam praktek perdagangan internasional, suatu negara akan melakukan ekspor apabila memiliki keunggulan komparatif terhadap produk tertentu, yaitu jika produk tersebut dapat dihasilkan dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain. Sebaliknya, negara akan melakukan impor jika suatu produk justru memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi jika dibuat sendiri, sehingga lebih efisien untuk membelinya dari negara lain. Teori ini tetap berlandaskan pada teori nilai tenaga kerja atau labor theory of value yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Contoh dari teori komparatif, diasumsikan ada dua negara, yaitu Indonesia dan Jepang, dalam menghasilkan mobil dan kopi. Dalam contoh ini terdapat dua negara, yaitu Jepang dan Indonesia, serta dua jenis barang, yakni mobil dan kopi. Diketahui bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi 20 cangkir kopi atau 5 unit mobil dalam satu hari. Sementara itu, Jepang mampu memproduksi 10 cangkir kopi atau 10 unit mobil dalam waktu yang sama. Melalui kerjasama perdagangan, Indonesia dapat mengekspor kopi ke Jepang dan Jepang dapat mengekspor mobil ke Indonesia. Dengan melakukan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif, kedua negara akan mendapatkan keuntungan. Indonesia bisa mengekspor kopi dan mendapatkan mobil lebih banyak daripada bila memproduksi sendiri. Jepang pun bisa mengekspor mobil, dan inilah esensi dari keunggulan komparatif, yaitu spesialisasi berdasarkan efisiensi relatif, bukan efisiensi mutlak. Selanjutnya, kebijakan terkait perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah semua bentuk aturan regulasi dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas perdagangan antar negara, baik berupa ekspor maupun impor.
Ekspor Indonesia, kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri untuk memperoleh devisa dan memperluas pasar. Yang pertama, tujuan kebijakan ekspor, menambah pemasukan negara, mendorong pertumbuhan industri nasional, meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Yang kedua, hubungan ekspor Indonesia dengan negara lain, batu bara, minyak sawit, tekstil, dan garmen. Impor Indonesia, kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri yang belum mampu dipenuhi sendiri. Yang pertama, tujuan kebijakan impor, menjamin pasokan barang dalam negeri, melindungi industri lokal dari barang luar, menyediakan barang modal dan bahan baku industri. Yang kedua, hubungan impor Indonesia dengan negara lain, gandum dan pangan Australia, mesin dan alat industri Jepang, vaksin dan obat-obatan COVID-19. Selanjutnya, tarif impor. Pajak atas barang impor. Tarifnya berbeda tergantung jenis barang dan perjanjian dagang. Dalam perjanjian seperti AFTA dan IA-CEFA, beberapa barang impor dikenakan tarif 0% untuk mendorong perdagangan bebas antar negara mitra. Prinsip Most Favored Nation (MFN) berdasarkan aturan WTO. Jika Indonesia memberikan tarif rendah kepada satu negara, maka harus berlaku juga ke negara anggota WTO lainnya, kecuali ada perjanjian khusus, perjanjian dagang bilateral dan regional. Indonesia ikut berbagai perjanjian seperti MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membuka pasar bebas barang, jasa, dan tenaga kerja antar negara ASEAN. Dampaknya, peluang ekspor lebih besar, tapi UMKM lokal bisa kalah saing karena produk impor lebih murah. Kebijakan pajak dan insentif ekspor. Untuk mendorong ekspor, pemerintah memberi insentif seperti bebas PPN untuk barang ekspor, BMDTP, bea masuk ditanggung pemerintah. Untuk bahan baku, tax holiday allowance bagi investor yang membangun pabrik di Indonesia, kebijakan non-tarif dan teknis. Selain pajak, barang impor juga diatur melalui standar teknis seperti standar mutu dan kesehatan, sertifikasi halal, uji SNI untuk elektronik, karantina pangan oleh Badan Karantina Pertanian. Selanjutnya, digitalisasi ekonomi. Apa sih digitalisasi ekonomi itu? Jadi, digitalisasi ekonomi adalah proses transformasi aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan secara konvensional menjadi berbasis digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Proses ini mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, perbankan, jasa, hingga pemerintahan. Lalu, seiring dengan berkembangnya perdagangan internasional, pasar dunia menjadi lebih terbuka dan terintegrasi. Hal ini memudahkan pertukaran barang, jasa, teknologi, dan investasi antar negara. Negara-negara berkembang pun mendapatkan peluang untuk memperluas pasar ekspor, mengakses teknologi canggih, serta menarik investasi asing. Namun, di balik peluang tersebut, digitalisasi juga menimbulkan sejumlah tantangan seperti ketimpangan antara negara maju dan berkembang, ketergantungan terhadap rantai pasok global, serta kerentanan terhadap berbagai krisis, salah satunya saat pandemi COVID-19 yang mengganggu arus perdagangan dunia. Di sisi lain, digitalisasi telah mengubah hampir seluruh aspek bisnis dan perekonomian. Teknologi digital memungkinkan transaksi lintas negara berjalan lebih cepat, aman, dan efisien melalui berbagai platform seperti e-commerce, artificial intelligence atau AI, blockchain, dan cloud computing. Selain itu, digitalisasi juga memperluas akses pasar internasional, termasuk bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang sebelumnya sulit menembus pasar global. Meski begitu, transformasi ini tetap menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses teknologi, ancaman keamanan data, serta perbedaan regulasi digital antar negara yang perlu disikapi secara bijak. Lalu, selanjutnya ada contoh digitalisasi dalam perdagangan internasional Indonesia. Yang pertama, e-commerce lintas negara. Contohnya, Shopee Global, Tokopedia Global, Alibaba, dan Amazon. Yang kedua, pembayaran digital internasional. Contohnya, virtual account, kartu debit atau kredit internasional, dan PayPal.
Yang ketiga, sistem logistik dan pelacakan digital. Contohnya, tracking otomatis dari DHL, JNE, JNT, dan Pos Indonesia. Yang keempat, marketplace ekspor UMKM. Contohnya, Kementerian Perdagangan membuat Indonesia Trade Portal atau INA Ekspor. Dan yang kelima, dokumen ekspor impor digital. Contohnya, lewat INSW Indonesia National Single Window. Proteksi dalam perdagangan internasional. Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang-barang impor. Bentuk proteksi bisa berupa pengenaan tarif, pembatasan kuota impor, subsidi kepada produsen lokal, hingga pelarangan masuknya produk tertentu. Tujuan utama proteksi adalah untuk melindungi usaha kecil dan menengah (UMKM) agar lebih mampu bertahan dan berkembang di pasar domestik, menjaga lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang luar negeri. Adapun tujuan lainnya yaitu melindungi industri baru, mencegah ketergantungan pada negara lain, menjaga keseimbangan raca perdagangan, menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, serta melindungi keamanan nasional. Nah, di sini ada beberapa bentuk dan instrumen proteksi. Yang pertama, proteksi tarif impor tinggi, kuota impor, larangan impor, subsidi untuk produk lokal, standar mutu dan regulasi teknis, serta proteksi sosial, kampanye cinta produk dalam negeri. Selanjutnya ada faktor positif. 1. Menambah devisa negara ekspor barang jasa, menghasilkan pemasukan dalam bentuk valuta asing. 2. Memperluas pasar. Produk dalam negeri bisa dijual ke luar negeri, meningkatkan jumlah konsumen. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan daya saing. Produsen terdorong meningkatkan kualitas dan menekan biaya agar mampu bersaing. Yang keempat, menyediakan barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, negara bisa memperoleh barang atau teknologi yang tidak tersedia secara lokal. Yang kelima, membuka lapangan kerja. Permintaan dari luar negeri bisa meningkatkan produksi dan menyerap tenaga kerja. Yang keenam, transfer teknologi dan pengetahuan. Melalui kerjasama internasional, negara berkembang bisa menyerap teknologi dari negara maju. Selanjutnya, faktor negatif. Pertama, ketergantungan pada negara lain. Jika terlalu banyak impor, negara bisa kehilangan kemandirian ekonomi. 2. Persaingan tidak seimbang. Produk dari luar negeri bisa lebih murah dan menyaingi produk lokal. 3. Ancaman terhadap industri dalam negeri. Industri kecil dalam negeri bisa kalah bersaing dan gulung tikar. Yang keempat, fluktuasi ekonomi global. Krisis di negara lain bisa memengaruhi ekonomi domestik melalui perdagangan. Yang kelima, eksploitasi sumber daya alam. Untuk memenuhi permintaan ekspor, berdaya bisa dieksploitasi secara berlebihan. Keenam, penyebaran budaya asing. Produk asing bisa memengaruhi budaya lokal dan menggeser nilai-nilai tradisional. Contoh perdagangan nasional, kelompok kami mengambil kereta WUS. WUS diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sebagai sebuah proyek strategis nasional pada tanggal 21 Januari 2016. Estimasi pembiayaan mencapai 109 triliun. Kereta WUS menjadi kereta api tercepat di Indonesia dan termasuk di Asia Tenggara. Adanya kerjasama kereta cepat WUS ini menimbulkan kekurangan dan kelebihan bagi negara kita. Kelebihannya yaitu yang pertama, efisiensi waktu, kedua, konektivitas, ketiga, pertumbuhan ekonomi, dan keempat, semakin dilirik oleh investor. Kekurangannya, yang pertama ada hutang negara bertambah karena sebagian pembangunan melibatkan pinjaman. Yang kedua, harga tiket belum terjangkau ke semua kalangan. Yang terakhir adalah potensi tidak efisiensi jika sepi penumpang. Pembangunan kereta WUS juga sempat tertunda yang dari target awalnya pada tahun 2020 dan menjadi disahkannya pada tanggal 2 Oktober 2023. Jadi kesimpulannya adalah perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Melalui kegiatan ekspor dan impor, negara-negara dapat saling memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Selain itu, perdagangan internasional mendorong transfer teknologi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja baru. Namun, perdagangan internasional juga memiliki tantangan seperti ketimpangan ekonomi antar negara, ketergantungan terhadap pasar global, dan potensi konflik perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijak dari pemerintah dalam mengatur perdagangan luar negeri agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.